Rasulullah hijrah. Setelah ada ketetapan yang bulat untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah, seraya mengabarkan persengkokolan Quraisy dan bahwa Allah sudah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu hijrah, seraya berkata, "Janganlah engkau tidur di tempat tidurmu malam ini seperti biasanya." Pada tengah hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu agar menyertainya dalam hijrah. Aisyah menuturkan kejadian ini dan berkata, tatkala kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada pagi hari, tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar, "Ini adalah Rasulullah yang mengenakan kain penutup wajah. Tidak biasanya beliau menemui kita pada saat-saat seperti ini." Abu Bakar bertanya, "Demi ayah dan ibuku menjadi jaminannya, demi Allah beliau tidak menemuiku pada saat-saat seperti ini kecuali karena ada urusan yang penting." Setelah tiba di depan rumah Abu Bakar, beliau minta izin lalu masuk rumah setelah Abu Bakar mengizinkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Pergilah dari tempatmu ini. Ini suatu kehendak yang justru bisa mengakibatkan kematian. Demi ayahku menjadi jaminan wahai Rasulullah," kata Abu Bakar. Beliau bersabda, "Aku sudah diizinkan pergi." "Demi ayahku menjadi jaminanmu wahai Rasulullah, apakah aku harus menyertai engkau?" tanya Abu Bakar. "Ya," jawab Rasulullah. Setelah merancang langkah-langkah untuk hijrah, maka beliau kembali lagi ke rumahnya menunggu datangnya malam. Pengepungan rumah Rasulullah. Siang itu, para pemuka Quraisy membuat persiapan untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan Parlemen Mekah di Darun Nadwa pada pagi harinya. Untuk melaksanakan rencana ini, ditunjuk 11 orang terkemuka di antara mereka, yaitu 1. Abu Jahal bin Hisham, 2. Al-Hakam bin Abul Ash, 3. Uqbah bin Abu Mu'aid, 4. An-Nadhr bin Al-Harith, 5. Umayyah bin Khalaf, 6. Zam'ah bin Al-Aswad, 7. Tu'aimah bin Adi, 8. Abu Lahab, 9. Ubay bin Khalaf, 10. Nubih bin Al-Hajjaj, 11. Munabih Al-Hajjaj. Ibnu Ishaq menuturkan, pada permulaan malam itu mereka berkumpul di depan pintu rumah beliau, mengintip saat beliau sedang tidur lalu siap menghampirinya. Mereka sangat yakin rencana ini bisa berjalan mulus, sehingga Abu Jahal berdiri dengan pongah dan sombong. Dengan sinis dia berkata kepada rekan-rekannya yang mengepung rumah beliau, "Sesungguhnya Muhammad pernah berkata bahwa jika kalian mengikuti agamanya, maka kalian akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian kalian akan dibangkitkan lagi setelah mati, lalu di sana ada teman-teman seperti taman di Yordan. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalianlah yang akan mati. Kemudian kalian dibangkitkan setelah itu dan di sana ada api yang membakar kalian." Seperti yang sudah dirancang, rencana jahat itu akan dilaksanakan pada tengah malam. Maka dari itu, mereka terus berjaga menunggu saat yang sudah ditentukan. Tetapi Allah lebih berkuasa atas masalah ini. Di tangannya lah terletak segala kerajaan langit dan bumi. Dia berbuat apapun yang dikehendakinya, dan Dia melindungi dan tidak membutuhkan perlindungan. Dia melaksanakan apa yang pernah disampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal ayat 30. Rasulullah meninggalkan rumah. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka, tetap saja mereka gagal total. Pada saat-saat yang kritis itu, Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadramat ini. Tidurlah dengan berselimut mantel itu. Sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan." Biasanya dengan berselimut mantel itu Rasulullah SAW tidur. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah menyibak kepungan mereka. Beliau memungut segenggam pasir dan menaburkannya ke kepala mereka. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat jelas. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yasin ayat 9.
Beliau menaburkan pasir di kepala setiap orang di antara mereka, lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Berdua mereka keluar dari rumah Abu Bakar pada tengah malam hingga tiba di Gua Thur. Orang-orang yang mengepung rumah beliau terus menunggu saat yang sudah direncanakan. Namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana tersebut. Saat itu ada seorang laki-laki yang tidak termasuk kelompok mereka mendatangi mereka seraya berkata, "Apa yang kalian tunggu?" "Muhammad," jawab mereka. "Kalian kecelek. Demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian, lalu dia pergi untuk keperluannya. Demi Allah, kami tidak melihatnya," kata mereka sembari bangkit dan membersihkan pasir di kepala. Dari celah pintu, mereka mengintip ke dalam rumah dan menangkap sosok tubuh yang sedang tidur. Ali. Mereka berkata, "Demi Allah, itu Muhammad sedang tidur berselimut mantelnya." Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa-apa. Ali bangkit dari tempat tidurnya dan langsung dikepung. Mereka bertanya kepada Muhammad. Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Pindah dari rumah ke gua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Syafar tahun 14 Nubuah menuju rumah rekan sejatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu berdua mereka meninggalkan rumah dari pintu belakang untuk keluar dari Mekah secara tergesa-gesa sebelum fajar menyingsing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari sepenuhnya bahwa tentunya orang-orang Quraisy akan mencarinya mati-matian, dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Untuk itu, beliau justru mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman, dari Mekah ke arah selatan. Beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Saur. Ini termasuk jalan yang menanjak, sulit, dan berat. Banyak bebatuan besar yang harus dilewati. Beliau tidak mengenakan alas kaki. Bahkan ada yang menuturkan bahwa beliau berjalan dengan cara berjinjit agar tidak meninggalkan bekas telapak di tanah. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar sempat memapah beliau saat sudah tiba di gunung dan mengikat badan beliau dengan badannya hingga tiba di gua di puncak gunung. Gua itu dikenal dengan nama Gua Saur.